Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Senang sekali kita jumpa kembali di acara Self Help Program bersama TV Excellent. Oke. Di episode sebelumnya kita sudah melihat apa itu program Self Help. Kita sudah mengenal apa itu program Self Help. Hari ini kita akan mencoba mempraktekkan apa itu program Self Help. Kita akan berkenalan dengan satu tools program Self Help yang mudah, sederhana, tapi sangat efektif untuk membantu permasalahan kita sehari-hari. Mari kita lihat slide-nya. Tujuan kita mengenal program Self Help adalah untuk membebaskan diri kita, freedom ya. Kita mau set ourselves free dari masalah, problematika manusia yang kita hadapi sehari-hari. Kita akan berkenalan dengan program Emotional Freedom Technique hari ini. Satu teknik terapi diri yang sederhana, sangat mudah dipelajari oleh siapa saja, tapi sangat efektif untuk membantu terutama masalah emosi, pikiran, bahkan fisik. Oke, boleh kita lihat? Ya. Tujuannya adalah membebaskan diri kita dari masalah pikiran, emosi, dan fisik. Berikutnya. Ya. Ini profil saya, ada yang sudah pernah kenal saya sebelumnya? Ada yang belum? Ya, oke. Nah, ini secara singkat profil saya, background saya adalah saya terapis, saya main terapis yang melayani di daerah Karawaci, Tangerang. Jadi training kita berawal dari praktisi seperti itu ya. Dan kita mau membagikan teknik ini kepada semua orang, supaya semakin banyak lagi yang bisa memiliki tools atau alat untuk terapi dirinya berkaitan dengan emosi dan pikiran. Berikutnya. Oke. Nih, mengapa semua orang butuh self help Bapak Ibu? Ada hari ini yang nggak punya masalah? Coba, siapa yang nggak punya masalah di sini? Semua orang punya masalah ya, walaupun bentuknya berbeda-beda, betul? Orang yang sudah sukses, dia juga menghadapi masalah. Bagaimana mengembangkan bisnisnya, bagaimana ekspansi bisnisnya gitu ya. Sebagai orang tua, dari anak kita baru lahir, balita, remaja, sampai dewasa. Semuanya ada lika-likunya ya, hanya bentuk masalahnya berbeda-beda. Oke. Nah, jadi itulah sebabnya mengapa semua orang butuh self-help. Iya. Kita dari Charles Tabbert dan di bukunya Miracles on Demand, mungkin sebagian dari kita juga sudah mengenalnya. Dikatakan bahwa ada simptom-simptom masalah yang umumnya dikenal oleh manusia. Ya, apa saja kita lihat? Boleh slide berikutnya? Oke. Nah, setiap simptom yang kita rasakan, masalah yang kita rasakan, itu sumbernya itu satu dari sekumpulan sebab. Apapun yang kita rasakan hari ini. Misalnya apa coba? Unresolved present issue ya, merasa tidak nyaman dengan seseorang misalnya. Itu ada sebabnya, jadi di baliknya itu pasti ada satu atau dua penyebabnya, ada akarnya. Oke? Kita lihat masalahnya itu apa sih penyebab gejala manusia. Jadi kita mulai dengan kita lihat dulu penyebab gejala masalah manusia. Terus saja. Salah satunya self punishment. Self punishment itu menghukum diri karena sebuah peristiwa di masa lalu, orang masih terus menghukum dirinya sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini. Ya, jadi ada perasaan guilty yang dibawa kemanapun. Itu tentu dalam praktek sehari-hari akan mengganggu kegiatan kita, emosi kita dalam menghadapi permasalahan hidup. Ya, konflik internal, konflik mulai dari yang sederhana ya, A atau B. Memilih A atau B gitu ya, terus konflik dalam diri kita mau begini atau begitu. Nah, itu semua konflik juga penyebab masalah kita. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan seperti fobia, trauma. Ada di antara kita yang nggak punya fobia atau trauma di sini? Fobia mulai dari fobia kecil ya, fobia ular, fobia dengan kecoa ya. Bahkan saya ada klien yang fobia dengan karet gelang, seperti itu. Itu semua fobia. Terus trauma, mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pernah mengalami tsunami di Aceh ya. Bagi kita pantai, laut mungkin jadi
objek yang menyenangkan, tempat yang menyenangkan. Tapi buat saudara-saudara kita itu mendengar kata pantai atau laut saja bisa jadi sesuatu yang menakutkan. Keringat dingin langsung keluar seperti itu. Karena ada pengalaman masa lalu berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi yang tidak menyenangkan. Oke. Unresolved present issue. Masalah-masalah yang kita belum selesaikan saat ini. Di kantor misalkan, kok saya nggak semangat ya kerja ya. Bos ini kok selalu bikin masalah buat saya, atau bahkan anak buah ini kok selalu ini cari masalah buat saya gitu ya. Terus pasangan saya misalkan kok begini kok begitu, itu semua adalah masalah yang kita geluti sehari-hari yang belum solve, unresolved present issue seperti itu. Terus secondary gain. Secondary gain itu bagaimana? Ada sebuah masalah ya yang muncul, itu sebenarnya keinginan dari bawah sadar kita. Contohnya ya, ada satu, katakanlah seorang nenek misalkan, dia itu sakit gitu ya, dibawa ke dokter, dicek, ini nenek baik-baik aja, nggak ada masalah, tapi dia selalu mengeluhkan sakit misalkan. Nah, begitu nenek ini sakit, anaknya datang, cucunya datang, semuanya kumpul, sembuh neneknya. Gitu ya. Tak lama lagi setelah neneknya, anaknya pulang, cucunya pulang, nenek ini sakit lagi. Kira-kira kenapa? Ada secondary gain di sana. Jadi bawah sadarnya itu ada program bahwa ketika ia sakit, anaknya datang, cucunya datang, kumpul semua. Jadi itu adalah satu program untuk membuat dia bisa mendapatkan keinginannya. Rupanya kesepian nenek ini. Seperti itu. Nah, bahkan orang merokok pun bukan sekedar nikmat dari rokoknya yang didapat, ada banyak secondary gain di balik itu. Dengan merokok dia merasa, oh kok saya mendapatkan ide-ide kreatif ya. Dengan merokok saya punya teman-teman yang sama-sama merokok untuk sosialnya seperti itu. Nah, itu juga bentuk dari secondary gain. Jadi ada kenikmatan lain sebenarnya di samping objek kenikmatan dari objek yang dia nikmati saat itu. Oke, terus apa lagi nih masalah manusia nih? Identifikasi diri. Sebagian orang belum mampu mengidentifikasikan dirinya secara positif. Ya, tidak bisa melihat ke depan dirinya yang positif, menjadi seperti apa, memproyeksikan dirinya seperti apa. Bahkan identitas atau ID-nya dia pun belum punya. Saya ini siapa? Saya ini apa? Maunya apa? Untuk apa? Panjang, life purpose saya apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita tidak punya identitas yang jelas tentang diri kita, bagaimana kita mau membawa diri kita? Kemana kita mau membawa diri kita? Ya, jadi setiap orang itu perlu memiliki identitas yang sangat positif tentang dirinya dan jelas seperti itu.